Rahayu, cah ayu, cah bagus. Ada fenomena aneh yang sedang membuat banyak orang bingung. Mereka merasa pernah mengalami hari ini. Bukan mimpi, bukan halusinasi, tetapi perasaan nyata bahwa sebuah kejadian sudah pernah terjadi sebelumnya dan jumlahnya semakin banyak. Yang lebih mengejutkan, leluhur Jawa ternyata sudah membicarakan fenomena ini ratusan tahun lalu. Mereka menyebutnya bukan sekedar deja vu, melainkan tanda bahwa kesadaran manusia sedang bersentuhan dengan lapisan waktu yang lain. Mitos atau rahasia yang selama ini tidak pernah diajarkan kepada kita. Mari kita buka bersama malam ini. Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend. Misteri deja vu massal. Energi waktu Jawa bergerak. Ketika ribuan orang merasa hari ini pernah terjadi, Rohayu, cah ayu, cah bagus. Akhir-akhir ini ada hal yang aneh. Bukan harga cabai, bukan berita politik, bukan pula karena mantan tiba-tiba muncul membawa undangan nikah. Yang aneh adalah semakin banyak orang mengaku mengalami hal yang sama. Mereka berjalan di sebuah jalan, lalu mendadak berhenti karena merasa tempat itu, suasana itu, percakapan itu sudah pernah terjadi. Padahal belum pernah. Ada yang sedang duduk minum kopi, tiba-tiba ia tahu teman di depannya akan mengucapkan kalimat tertentu. Dan benar saja, persis. Ada yang naik motor, lalu muncul perasaan aneh. Sebentar lagi ada mobil putih keluar dari gang. Beberapa detik kemudian, mobil itu benar-benar muncul. Kalau hanya 1-2 orang, mungkin kebetulan. Kalau puluhan orang, mungkin sugesti. Tapi kalau ribuan orang dari berbagai daerah mengalami sensasi serupa dalam waktu berdekatan, maka pertanyaannya menjadi menarik. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Di dalam ilmu psikologi modern, fenomena ini disebut deja vu. Sebuah kondisi ketika otak merasa bahwa pengalaman saat ini sudah pernah dialami sebelumnya. Namun, di tanah Jawa, cerita tentang peristiwa seperti ini sudah ada jauh sebelum istilah deja vu lahir. Leluhur menyebutnya dengan berbagai istilah. Ada yang menyebut pameling, ada yang menyebut kilatan rasa, ada yang menyebut getaran kawruh sejati. Sebuah momen ketika batin menangkap sesuatu lebih dulu daripada pikiran. Dan anehnya, tahun 2026 membuat pembicaraan ini kembali ramai. Banyak orang merasa waktu seperti bergerak tidak biasa. Hari terasa cepat, minggu terasa pendek, bulan seperti menghilang begitu saja. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang menggeser ritme kehidupan. Lalu muncullah sebuah narasi yang membuat banyak orang merinding. Bagaimana jika yang terjadi bukan sekadar gangguan memori? Bagaimana jika energi waktu sedang bergerak? Nah, disinilah cerita kita dimulai. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk memaksa percaya, tetapi untuk membuka satu pintu pertanyaan yang sudah lama terkunci. Karena kadang yang paling misterius bukan makhluk gaib, melainkan
waktu itu sendiri. Cokro manggilingan dan rahasia waktu yang berputar. Cahayu, cah bagus. Dalam cara berpikir modern, waktu dianggap berjalan lurus. Kemarin, hari ini, besok, selesai. Namun dalam kosmologi Jawa kuno, waktu tidak sesederhana itu. Leluhur mengenal konsep yang disebut cokro manggilingan. Roda kehidupan yang terus berputar. Bukan garis lurus, melainkan lingkaran spiral. Maju, tetapi juga kembali. Berubah, tetapi membawa jejak lama. Mirip sungai yang mengalir. Airnya berbeda, namun alurnya tetap sama. Karena itulah, leluhur sering berkata, urip iku mung mampir ngombe. Hidup hanyalah singgah untuk minum. Bukan karena hidup tidak penting, tetapi karena segala sesuatu berputar dalam siklus yang lebih besar. Dalam berbagai kisah tua Jawa, kerajaan lahir, kerajaan runtuh, manusia membangun, manusia menghancurkan. Lalu, pola yang hampir sama muncul lagi dengan wajah berbeda. Kalau dipikir-pikir, media sosial sekarang kadang mirip pasar zaman Majapahit. Yang berubah hanya alatnya. Gosipnya tetap, pamer kekayaannya tetap, saling sindirnya tetap. Manusianya saja yang merasa modern. Padahal kelakuannya sering edisi daur ulang. Nah, menurut sebagian spiritualis Jawa, ketika siklus besar memasuki fase tertentu, jejak energi masa lalu menjadi lebih mudah terasa. Bukan berarti orang melihat masa lampau secara harfiah, tetapi memori kolektif yang tersimpan dalam kesadaran manusia menjadi lebih aktif. Seperti radio lama yang tiba-tiba menangkap siaran dari frekuensi jauh. Bukan karena stasiunnya baru muncul, melainkan karena frekuensinya sedang selaras. Dalam pandangan ini, deja vu bukan sekedar kesalahan otak, melainkan tanda adanya sinkronisasi antara rasa dan waktu. Apakah benar? Belum tentu. Tetapi menariknya, banyak kisah Jawa kuno justru mengarah ke pemahaman semacam itu. Bahwa manusia tidak hanya hidup dalam ruang, tetapi juga hidup dalam lapisan-lapisan waktu yang saling bertumpuk. Dan kadang, saat lapisan itu bersentuhan, muncullah rasa aneh yang sulit dijelaskan. Kisah pameling dari zaman leluhur. Ada sebuah pitutur tua yang masih sering dibisikkan para sepuh. Becik ketitik, olo ketoro. Kebaikan akan terlihat, keburukan akan terbuka. Kalimat sederhana, tetapi menyimpan rahasia besar. Karena leluhur percaya, tidak ada peristiwa yang benar-benar hilang. Semua meninggalkan jejak. Jejak pikiran, jejak emosi, jejak tindakan, jejak rasa. Dalam beberapa cerita yang tercatat dalam tradisi Jawa, para empu dan resi kadang memperoleh pameling, sebuah kilatan batin mengenai kejadian yang belum terjadi. Bukan ramalan seperti tukang tebak nomor, bukan pula sulap, melainkan kemampuan membaca pola yang sedang bergerak. Mereka melihat sebab, lalu memahami akibat yang akan datang. Salah satu petuah yang sering dikaitkan dengan ajaran kebijaksanaan Jawa berbunyi, ngelmu iku kalakone kanthi laku. Ilmu itu tercapai melalui laku. Maknanya sederhana. Semakin jernih batin seseorang, semakin peka ia terhadap pola kehidupan.
Hari ini, psikologi modern juga menemukan sesuatu yang menarik. Otak manusia ternyata terus-menerus memprediksi masa depan. Setiap detik, setiap saat. Bahkan sebelum kita sadar, otak menebak apa yang akan terjadi berikutnya. Ketika tebakan itu sangat akurat, kadang muncul sensasi aneh, seolah-olah kejadian tersebut pernah terjadi. Disinilah ilmu modern dan kebijaksanaan Jawa bertemu. Yang satu menyebut prediksi bawah sadar, yang satu menyebut ketajaman rasa. Namanya berbeda, tetapi keduanya mengakui bahwa manusia memiliki kemampuan menangkap pula jauh lebih besar daripada yang disadari. Pertanyaannya sekarang, mengapa tahun-tahun tertentu membuat fenomena ini terasa lebih sering? Mengapa banyak orang mengaku mengalami sensasi serupa pada waktu yang hampir bersamaan? Apakah hanya karena internet membuat cerita menyebar lebih cepat? Ataukah memang ada gelombang kesadaran kolektif yang sedang bergerak? Pertanyaan itulah yang akan kita telusuri lebih dalam. Karena semakin jauh kita masuk ke misteri ini, semakin terlihat bahwa yang sedang dibahas bukan sekadar dejavu, melainkan hubungan manusia dengan waktu yang mungkin jauh lebih tua daripada sejarah itu sendiri. Pangruwating bawana dan gelombang ingatan kolektif. Tahun ketika banyak orang merasa ada yang berubah. Cahayu, cah bagus. Pernah tidak kalian bangun pagi lalu merasa dunia masih sama, rumah masih sama, jalan masih sama, tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Sulit dijelaskan, seperti ada getaran halus yang berubah. Banyak orang merasakan hal semacam itu, bahkan jauh sebelum media sosial ramai membicarakan fenomena spiritual. Dalam tradisi Jawa kuno, ada satu istilah yang menarik, pangruwating bawana, ruwatan jagat, pembersihan alam. Bukan berarti gunung dicuci pakai sabun, bukan pula bumi sedang masuk tempat laundry gaib. Yang dimaksud adalah proses penataan ulang keseimbangan. Karena menurut pandangan leluhur, alam semesta selalu bergerak mencari harmoni. Ketika terlalu banyak ketimpangan, muncul proses penyesuaian. Dalam kehidupan manusia juga sama. Ketika pikiran terlalu penuh, tubuh memberi sinyal. Ketika emosi terlalu lama dipendam, hati memberi tanda. Ketika masyarakat terlalu jauh dari keseimbangan, alam pun memberi pantulan. Karena itulah banyak naskah tua Jawa berbicara tentang hubungan antara manusia dan jagat. Bukan hubungan penguasa dengan bawahan, melainkan hubungan nafas dengan tubuh. Saling mempengaruhi, saling terhubung. Dalam beberapa tafsir spiritual Jawa modern, tahun-tahun tertentu dianggap sebagai titik perubahan energi kolektif. Bukan karena angka tahunnya sakral, tetapi karena perputaran siklus kehidupan manusia dan alam mencapai simpul tertentu. Ketika simpul itu bergerak, banyak lapisan kesadaran ikut bergeser. Dan salah satu gejalanya adalah meningkatnya pengalaman batin yang sulit dijelaskan. Mimpi terasa nyata, intuisi menjadi tajam, dejavu muncul lebih sering. Pertemuan-pertemuan terasa seperti telah direncanakan jauh sebelumnya. Apakah itu bukti energi waktu bergerak? Belum tentu, tetapi fenomenanya memang menarik untuk direnungkan. Karena semakin banyak orang mengalami hal serupa, dan seringkali mereka tidak saling mengenal. Utang rasa sing welung selesai.
Ing ajaran kebatinan Jawa, ana konsep sing sangat tuwa. Namane utang rasa. Bukan utang uang. Kalau utang uang biasanya penagihnya datang siang hari. Kalau utang rasa kadang datang saat tengah malam. Utang rasa adalah jejak pengalaman sing belum selesai. Kesedihan sing tidak dipahami, penyesalan sing tidak diakui, janji sing tidak ditepati, luka sing ditutup rapat. Semua itu menurut leluhur tidak benar-benar hilang. Ia tersimpan dalam lapisan batin. Bahkan kadang diwariskan melalui pola kehidupan. Karena itulah dalam berbagai kisah Jawa, sering muncul cerita tentang seseorang sing tiba-tiba tertarik pada tempat tertentu, atau merasa akrab dengan orang yang baru dikenal, atau merasa mengenal sebuah peristiwa sing welung pernah dialami. Leluhur tidak buru-buru menyebut itu keajaiban. Mereka menyebutnya pameling, pengingat, sebuah ketukan halus dari kesadaran sing lebih dalam. Dalam perspektif psikologi modern, fenomena ini juga memiliki penjelasan menarik. Otak menyimpan jutaan informasi. Sebagian besar tidak pernah masuk ke kesadaran penuh. Namun informasi itu tetap bekerja, tetap mempengaruhi keputusan, tetap membentuk perasaan. Kadang sebuah wajah, sebuah aroma, sebuah nada suara membangkitkan memori tersembunyi. Dan muncullah sensasi aneh, seolah-olah semuanya pernah terjadi. Jadi, apakah deja vu berasal dari dunia gaib atau dari otak? Mungkin pertanyaannya kurang tepat, karena bisa jadi keduanya sedang melihat pintu yang sama dari sisi berbeda. Yang satu melihat mekanismenya, yang satu melihat maknanya. Dan manusia berada di tengah-tengah, merasakan keduanya sekaligus, tanpa benar-benar memahami seluruh misterinya. Serat tuwo dan peringatan tentang kesadaran kolektif. Cahayu, Cah Bagus. Ada sebuah petuah yang sering dikaitkan dengan kebijaksanaan Jawa. Ajining diri sokolati. Harga diri berasal dari ucapan. Harga raga berasal dari perilaku. Banyak orang mengira itu hanya nasihat sopan santun, padahal lebih dalam dari itu. Karena ucapan adalah getaran, perilaku adalah pancaran batin. Dan ketika jutaan manusia memancarkan getaran yang sama, terbentuklah medan kesadaran kolektif. Hari ini ilmu modern mulai mengenal konsep resonansi sosial. Emosi bisa menular, ketakutan bisa menular, optimisme bisa menular. Bahkan kemarahan dapat menyebar lebih cepat daripada penyakit tertentu. Lihat saja media sosial. Satu kabar membuat ribuan orang marah. Satu video membuat jutaan orang sedih. Satu isu membuat seluruh negeri gelisah. Padahal mereka tidak saling mengenal, tetapi mereka terhubung oleh frekuensi emosi yang sama. Nah, dalam pandangan spiritual Jawa, kesadaran kolektif semacam itu bukan hal baru. Leluhur sudah lama memahami bahwa manusia hidup dalam jaring rasa. Apa yang dirasakan satu kelompok dapat mempengaruhi kelompok lain. Apa yang dipikirkan banyak orang dapat membentuk arah zaman. Karena itulah dalam berbagai serat kuno, kebersihan batin selalu dianggap lebih penting daripada sekedar kecerdasan. Sebab pikiran yang kacau menciptakan dunia yang kacau, sedangkan batin yang jernih menciptakan dunia yang lebih seimbang. Ketika kesadaran kolektif mulai bergerak,
fenomena seperti deja vu massal menjadi lebih mungkin terjadi. Bukan karena semua orang melihat masa depan, tetapi karena banyak orang sedang menangkap gelombang perubahan yang sama. Ibarat ribuan daun bergerak bersamaan, bukan karena mereka saling berbicara, tetapi karena angin yang sama sedang berhembus. Dan mungkin yang bergerak bukan waktu itu sendiri, melainkan kesadaran manusia terhadap waktu. Namun perjalanan kita belum selesai. Karena setelah ini, kita akan memasuki wilayah yang lebih misterius. Wilayah yang sejak dahulu membuat para leluhur memilih diam. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena tahu bahwa sebagian rahasia hanya bisa dipahami oleh batin yang tenang. Dan disitulah muncul kisah tentang ngeloncat zaman, melompati lapisan waktu yang tidak terlihat oleh mata. Ngeloncat zaman, memori leluhur, lan rahasia pameling. Ngeloncat zaman, ketika waktu tidak selalu berjalan lurus. Cahayu, cah bagus. Sekarang kita masuk ke wilayah yang agak membuat dahi mengkerenyit. Wilayah yang dulu sering dibicarakan lirih oleh para sepuh. Bukan karena takut, tetapi karena tidak semua hal bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam beberapa tradisi lisan Jawa kuno, ada istilah yang dikenal sebagai ngeloncat zaman, melompati zaman. Bukan berarti tubuh tiba-tiba berpindah ke abad Majapahit lalu pulang membawa foto selfie dengan Gajah Mada, bukan seperti itu. Yang dimaksud adalah keadaan ketika kesadaran menangkap lapisan waktu yang berbeda dari waktu yang sedang dialami. Sulit dipahami? Memang, karena pikiran manusia terbiasa melihat waktu sebagai garis lurus. Padahal pengalaman batin seringkali tidak mengikuti aturan itu. Pernah nggak kalian mencium aroma tertentu? Lalu tiba-tiba teringat masa kecil secara sangat jelas. Padahal peristiwa itu sudah puluhan tahun berlalu. Dalam hitungan detik, kesadaran melompati waktu. Tubuh tetap di sini, tetapi rasa berada di sana. Nah, dalam spiritualitas Jawa, kemampuan batin melakukan lompatan semacam itu dipercaya jauh lebih luas daripada yang kita sadari. Karena waktu bukan hanya jam, bukan hanya kalender, bukan hanya angka yang berubah setiap malam. Waktu juga tersimpan dalam rasa, tersimpan dalam ingatan, tersimpan dalam jejak pengalaman. Dalam babat Tanah Jawa sering muncul kisah para pertapa yang memperoleh wangsit melalui keadaan batin yang sangat hening. Mereka tidak melihat masa depan seperti menonton film, tetapi menangkap pola yang sedang tumbuh, melihat benih sebelum menjadi pohon, melihat sebab sebelum menjadi akibat. Hari ini, ilmu psikologi menyebut kemampuan serupa sebagai pattern recognition, kemampuan otak mengenali pola secara tidak sadar. Semakin banyak pengalaman yang tersimpan, semakin tajam kemampuan membaca kemungkinan yang akan terjadi. Maka kadang, apa yang disebut wangsit oleh leluhur dan apa yang disebut prediksi bawah sadar oleh ilmu modern mungkin sedang menunjuk ke fenomena yang sama. Bahasanya berbeda, hakikatnya belum tentu jauh berbeda. Karena manusia selalu hidup di antara dua dunia, dunia yang terlihat dan dunia yang dirasakan. Memori leluhur yang masih hidup, Cahayu, Cah Bagus. Ada satu pertanyaan menarik. Mengapa seseorang bisa merasa dekat dengan tempat yang belum pernah ia kunjungi? Mengapa ada orang yang begitu melihat sebuah candi tua, mendadak dadanya bergetar, atau berdiri di sebuah hutan tua, lalu merasa seperti sedang pulang? Dalam pandangan spiritual Jawa, tanah bukan sekedar tanah, air bukan sekedar air, tempat bukan sekedar tempat. Segala sesuatu menyimpan jejak,
menyimpan cerita, menyimpan rasa. Leluhur menyebutnya tetenger, penanda, jejak yang tertinggal dalam jagat. Dalam Serat Centini, terdapat banyak kisah perjalanan batin yang menunjukkan bahwa ruang dapat menyimpan kesan spiritual dari peristiwa yang pernah terjadi di sana. Karena itulah, tempat-tempat tertentu terasa berbeda, bukan karena angker, kadang justru karena terlalu banyak sejarah yang tersimpan. Hari ini, ilmu pengetahuan juga menemukan sesuatu yang menarik. Otak manusia memiliki sistem asosiasi yang sangat kuat. Ketika melihat simbol tertentu, memori yang berkaitan dengannya ikut aktif. Aroma, warna, suara, bentuk bangunan, semuanya dapat memicu reaksi emosional. Maka tidak semua pengalaman mistis harus dianggap gaib, dan tidak semua pengalaman batin harus dianggap hayalan. Kadang, keduanya saling bertemu, saling menjelaskan, saling melengkapi. Lalu muncul pertanyaan yang lebih dalam. Bagaimana jika deja vu massal bukan hanya tentang memori pribadi? Bagaimana jika yang bergerak adalah memori kolektif? Ingatan yang hidup dalam budaya, dalam tradisi, dalam cerita leluhur yang diwariskan turun-temurun. Maka ketika suatu zaman mengalami perubahan besar, memori itu bangkit kembali, mengingatkan, mengetuk, memanggil manusia agar tidak kehilangan arah. Karena itulah leluhur sering mengingatkan, sing sopo eling lan waspodo bakal selamat. Siapa yang ingat dan waspada akan selamat. Bukan selamat karena memiliki jimat, bukan selamat karena hafal mantra, tetapi selamat karena kesadarannya tidak tertidur. Ritual pameling menajamkan rasa menurut leluhur dan psikologi modern. Nah, sekarang pertanyaannya, jika pameling memang ada, bisakah rasa itu dilatih? Jawabannya, menurut leluhur Jawa, bisa. Tetapi bukan dengan cara instan. Bukan membeli benda tertentu. Bukan pula memburu kesaktian. Karena yang diasah bukan kekuatan, melainkan kepekaan. Salah satu laku sederhana yang dikenal para sepuh adalah menenangkan batin menjelang tidur. Caranya sederhana, duduk tenang, matikan keributan yang tidak perlu. Tarik nafas perlahan, lalu mengingat kembali seluruh kejadian hari itu tanpa menghakimi. Apa yang dirasakan, apa yang difikirkan, apa yang diucapkan, apa yang disesali, apa yang disyukuri. Dalam beberapa tradisi Jawa, laku ini disebut olah rasa, membersihkan cermin batin dari debu emosi. Mengapa dilakukan sebelum tidur? Karena saat menjelang tidur, gelombang otak mulai melambat. Kesadaran memasuki kondisi yang lebih rileks. Dalam ilmu modern, kondisi ini berkaitan dengan aktivitas gelombang alfa dan theta. Keadaan yang membuat memori lebih mudah diproses, intuisi lebih mudah muncul, pikiran lebih tenang. Leluhur tentu tidak menyebutnya alfa atau theta, tetapi mereka memahami hasilnya. Mereka melihat bahwa batin yang tenang lebih mudah menangkap pameling. Ada pula laku sederhana lain, berjalan tanpa ponsel, duduk tanpa hiburan, mendengarkan suara angin, mendengarkan suara nafas sendiri. Kelihatannya sepele, tetapi justru sulit dilakukan manusia modern. Karena sebagian orang lebih takut sendirian dengan pikirannya sendiri daripada bertemu hantu. Padahal kebisingan terbesar sering bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam kepala. Ketika kebisingan itu mereda, kepekaan mulai muncul. Dan saat kepekaan tumbuh, manusia mulai mampu membedakan mana ketakutan, mana intuisi, mana khayalan, mana pameling.
Namun perjalanan kita masih jauh, karena setelah ini kita akan membahas sesuatu yang lebih mengejutkan. Mengapa banyak déjà vu justru muncul sebelum perubahan besar dalam hidup seseorang? Dan mengapa para leluhur menganggapnya sebagai ketukan dari gerbang kesadaran? Déjà vu sebelum takdir berubah, utang rasa dan gerbang kesadaran. Mengapa déjà vu sering datang sebelum hidup berubah? Cahayu, Cah Bagus. Perhatikan baik-baik. Banyak orang yang mengalami déjà vu kuat. Ternyata tidak lama kemudian hidupnya berubah. Ada yang pindah pekerjaan, ada yang bertemu pasangan hidup, ada yang kehilangan seseorang, ada yang menemukan jalan hidup baru. Seolah-olah déjà vu datang lebih dulu, lalu perubahan menyusul. Apakah itu pertanda? Belum tentu. Tetapi fenomenanya menarik. Dalam pitutur Jawa kuno, ada keyakinan bahwa sebelum sebuah perubahan besar terjadi, batin sering menerima ketukan lebih dulu. Bukan berupa suara, bukan berupa tulisan di langit, melainkan rasa. Rasa yang sulit dijelaskan. Rasa yang membuat seseorang berkata, "Aku tidak tahu kenapa, tapi rasanya ada sesuatu yang akan terjadi." Leluhur menyebut keadaan seperti itu sebagai tando, tanda. Bukan ramalan, bukan kepastian, melainkan sinyal bahwa kesadaran mulai menangkap pergeseran arah kehidupan. Masalahnya, manusia modern sering terlalu sibuk untuk mendengarnya. Begitu bangun tidur, langsung melihat ponsel. Saat makan, melihat ponsel. Saat berjalan, melihat ponsel. Saat ngobrol, yang dilihat juga ponsel. Kalau seperti itu, jangankan mendengar suara batin. Suara ibu memanggil dari dapur saja kadang tidak terdengar. Padahal batin bekerja dengan cara yang sangat halus. Ia tidak berteriak, ia berbisik. Karena itu banyak orang melewatkan tanda-tanda penting dalam hidupnya sendiri. Lalu ketika semuanya terjadi, baru berkata, "Loh, kok aku seperti pernah merasakan ini?" Nah, disitulah déjà vu sering muncul. Seperti jejak samar yang tertinggal sebelum sebuah pintu kehidupan terbuka. Serat Darmo Gandul dan Rahasia Eling. Dalam berbagai naskah kebijaksanaan Jawa, ada satu pesan yang terus diulang. Eling, ingat, sadar, terjaga. Bukan sekedar mengingat nama atau tanggal, tetapi mengingat hakikat diri. Dalam tradisi yang sering dikaitkan dengan Serat Darmo Gandul, terdapat ajaran bahwa manusia sering tersesat bukan karena kurang ilmu, melainkan karena kehilangan kesadaran. Karena itulah leluhur lebih menghargai orang yang eling daripada orang yang sekedar pandai berbicara. Hari ini kita hidup di zaman informasi. Segala sesuatu tersedia, pengetahuan ada di ujung jari. Tetapi anehnya, ketenangan justru semakin langka. Orang tahu banyak, tetapi mengenal dirinya sendiri semakin sedikit. Orang hafal pendapat banyak tokoh, tetapi lupa mendengarkan isi hatinya sendiri. Maka jangan heran jika batin menjadi keruh. Dan ketika batin keruh, pameling sulit muncul, intuisi tertutup, kesadaran menjadi tumpul. Leluhur pernah meninggalkan petuah. Ngelmu iku kelakoni kanthi laku. Ilmu sejati
dicapai melalui laku. Makna filosofisnya sangat dalam, karena pengetahuan tanpa pengalaman hanya memenuhi kepala, tetapi laku mengubah kesadaran. Dalam konteks deja vu, laku bukan untuk mengejar pengalaman mistis, bukan untuk berburu keanehan, melainkan untuk menjernihkan batin, agar ketika sebuah tanda datang, kita tidak salah membacanya. Karena tidak semua rasa adalah intuisi. Kadang itu hanya ketakutan, kadang hanya kecemasan, kadang hanya keinginan yang menyamar. Maka yang perlu diasah bukan kemampuan meramal, melainkan kemampuan membedakan. Dan itu membutuhkan kesadaran yang tenang. Utang rasa, karma kehidupan, dan sinkronisasi waktu. Cahayu, Cah Bagus. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering disalahpahami. Tentang karma, tentang utang rasa, tentang hubungan masa lalu dan masa kini. Banyak orang menganggap karma sebagai hukuman. Padahal dalam kebijaksanaan Jawa, karma lebih mirip gema. Apa yang dilempar ke lembah akan kembali sebagai pantulan suara. Bukan karena alam marah, tetapi karena alam bekerja dengan keseimbangan. Jika seseorang menanam kebencian, kebencian itu meninggalkan jejak. Jika seseorang menanam kasih sayang itu juga meninggalkan jejak. Jejak inilah yang oleh sebagian leluhur Jawa disebut sebagai bekas rasa. Dan bekas rasa tidak selalu selesai dalam satu peristiwa. Kadang ia mengikuti manusia bertahun-tahun. Kadang baru muncul saat seseorang siap memahaminya. Disinilah sebagian spiritualis Jawa menghubungkan deja vu dengan utang rasa. Bukan berarti setiap deja vu adalah kehidupan lampau. Bukan berarti setiap kejadian adalah takdir gaib. Tetapi ada kemungkinan bahwa batin sedang mempertemukan seseorang dengan pelajaran yang belum selesai. Misalnya, seseorang terus bertemu pola hubungan yang sama, dikhianati oleh tipe orang yang mirip, mengalami konflik yang hampir sama, mengulangi kesalahan yang sama. Lalu suatu hari muncul deja vu yang sangat kuat. Seolah hidup sedang berkata, "Perhatikan baik-baik, kamu pernah berada di persimpangan ini." Bukan persimpangan jalan, melainkan persimpangan kesadaran. Karena yang sedang diuji bukan nasib, melainkan pilihan. Dalam psikologi modern, fenomena ini bisa dipahami sebagai pola bawah sadar yang berulang. Otak manusia cenderung mengulang kebiasaan emosional yang belum diselesaikan. Sementara dalam pandangan spiritual Jawa, pola itu disebut putaran rasa. Bahasanya berbeda, tetapi keduanya mengarah pada satu hal, bahwa manusia seling mengulangi pelajaran sampai benar-benar memahami maknanya. Dan ketika pemahaman itu datang, siklus mulai pecah, rantai mulai putus, kesadaran naik satu tingkat. Mungkin itulah sebabnya beberapa deja vu terasa sangat kuat, karena ia muncul tepat di depan gerbang perubahan. Gerbang yang menentukan apakah manusia akan mengulang lingkaran lama atau melangkah menuju kesadaran yang baru. Namun, masih ada satu pertanyaan terakhir. Jika energi waktu benar-benar bergerak, jika kesadaran kolektif sedang berubah, jika pameling sedang bangkit di banyak manusia, apa yang seharusnya dilakukan? Bagaimana cara berjalan di tengah perubahan zaman tanpa kehilangan arah? Jawaban itulah yang akan kita temukan pada bagian terakhir perjalanan malam ini. Energi waktu Jawa bergerak, pitutur terakhir untuk Cahayu dan
Cah Bagus. Jika dejavu massal benar terjadi, apa yang harus dilakukan? Cahayu, Cah Bagus. Hehehe. Setelah perjalanan panjang malam ini, mungkin ada yang bertanya, Sabto Palon, jadi sebenarnya dejavu massal itu nyata atau tidak? Jawabanku sederhana. Yang nyata adalah pengalaman manusianya. Yang nyata adalah rasa yang muncul. Yang nyata adalah perubahan yang sedang dirasakan banyak orang. Sedangkan penyebab pastinya biarlah tetap menjadi ruang renungan. Karena kadang manusia terlalu sibuk mencari jawaban sampai lupa memahami pertanyaannya. Yang lebih penting bukan apakah energi waktu benar-benar bergerak, tetapi apa yang akan kalian lakukan ketika hidup memberi tanda. Karena tanda tidak pernah mengubah hidup, yang mengubah hidup adalah keputusan setelah melihat tanda itu. Leluhur Jawa tidak mengajarkan manusia untuk takut pada pertanda. Mereka mengajarkan manusia untuk sadar. Karena orang yang sadar tidak mudah dipermainkan ketakutan, tidak mudah dipermainkan isu, tidak mudah dipermainkan hawa nafsu. Dalam kakawin kuno yang bersumber dari karya Jawa kuno, sering dikutip ajaran Tanhana Dharma Mangrua. Tidak ada kebenaran yang mendua. Makna filosofisnya dalam kehidupan modern sangat dalam. Ketika hati bersih, kebenaran terasa sederhana. Yang rumit biasanya adalah keinginan manusia. Karena itu, jika akhir-akhir ini kalian sering mengalami dejavu, jangan buru-buru panik. Jangan pula buru-buru merasa menjadi manusia pilihan. Kadang manusia baru mengalami satu kejadian aneh, sudah ingin membuka jasa penerawangan. Padahal yang dibutuhkan justru kerendahan hati. Amati, rasakan, catat, lalu lanjutkan hidup dengan kesadaran yang lebih baik. Karena tujuan pameling bukan membuat manusia istimewa. Tujuannya membuat manusia lebih waspada, lebih bijaksana, lebih mengenal dirinya sendiri. Laku batin sederhana di tengah perubahan zaman. Cahayu, Cah Bagus, kalau benar banyak kesadaran sedang bergerak, kalau benar dunia sedang mengalami perubahan cepat, maka ada satu hal yang perlu diperkuat. Bukan kekayaan, bukan popularitas, bukan pengikut, melainkan pusat batin. Karena manusia yang kehilangan pusat batinnya akan mudah terseret kemana-mana. Hari ini percaya sesuatu, besok percaya yang lain. Hari ini marah, besok takut. Lusa bingung, minggu depan putus asa. Begitulah hidup tanpa jangkar kesadaran. Leluhur Jawa meninggalkan pitutur, eling lan waspada. Ingat dan waspada. Pendek tetapi dalam sekali. Eling berarti sadar terhadap diri sendiri. Waspada berarti sadar terhadap dunia sekitar. Dua sayap yang harus terbang bersama. Jika hanya eling tanpa waspada, manusia bisa terjebak dalam dunia khayalnya sendiri. Jika hanya waspada tanpa eling, manusia mudah dikendalikan keadaan. Karena itu, ada beberapa laku sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, luangkan beberapa menit setiap hari untuk diam. Bukan tidur, bukan bermain ponsel. Diam, mendengarkan napas, mendengarkan isi hati. Dalam ilmu modern, latihan seperti ini membantu menurunkan kebisingan mental dan meningkatkan perhatian sadar. Dalam bahasa Jawa, ini adalah cara membersihkan telaga batin. Kedua,
catat mimpi dan intuisi yang berkesan, bukan untuk dipercaya mentah-mentah, tetapi untuk melatih pengamatan terhadap pola batin sendiri. Ketiga, kurangi kebiasaan bereaksi berlebihan terhadap setiap informasi, karena banyak ketakutan lahir bukan dari kenyataan, melainkan dari pikiran yang terus memutar bayangan buruk. Keempat, rawat hubungan dengan orang tua, hormati leluhur, jaga silaturahmi, sebab manusia yang tercerabut dari akarnya sering kehilangan arah saat badai datang. Dan yang kelima, jangan berhenti belajar, karena spiritualitas tanpa akal dapat tersesat, tetapi akal tanpa kebijaksanaan juga dapat membutakan. Keduanya harus berjalan bersama, seperti siang dan malam, seperti langit dan bumi, seperti rasa dan logika. Rahasia terakhir tentang energi waktu, Cah Ayu, Cah Bagus. Kini sampailah kita di ujung perjalanan. Dan mungkin rahasia terbesar dari fenomena deja vu massal bukanlah tentang masa depan, bukan tentang ramalan, bukan tentang kekuatan gaib, melainkan tentang kesadaran. Karena saat manusia mulai sadar, ia melihat pola yang selama ini terlewat. Ia memahami pelajaran yang selama ini diabaikan. Ia mengenali jalan yang selama ini tidak terlihat. Maka bisa jadi yang disebut energi waktu bergerak sebenarnya adalah kesadaran manusia yang mulai terbangun. Kesadaran yang perlahan keluar dari tidur panjang. Kesadaran yang mulai bertanya, siapa aku? Kemana aku berjalan? Untuk apa aku hidup? Dan pertanyaan-pertanyaan itulah yang sejak dahulu ditunggu oleh para leluhur. Sebab ketika manusia mulai bertanya dengan jujur, perjalanan pulang menuju dirinya sendiri telah dimulai. Ada satu pitutur tua yang layak kita renungkan malam ini. Surodiro Jayaningrat lebur tining pangastuti. Segala kekuatan dan kesombongan dunia akan luluh oleh kasih sayang. Maknanya sangat relevan untuk zaman sekarang. Di tengah perubahan, di tengah kebisingan, di tengah ketidakpastian, yang akan menjaga manusia bukan ketakutan, bukan amarah, bukan kesombongan, melainkan kejernihan hati. Maka jika suatu hari kalian kembali mengalami deja vu, tersenyumlah. Jangan takut, jangan pula terlalu kagum. Anggap saja kehidupan sedang mengetuk pintu kesadaran, mengingatkan bahwa setiap detik memiliki makna, setiap pertemuan memiliki pelajaran, dan setiap perjalanan memiliki arah yang tidak selalu bisa dipahami saat ini. Mari kita tutup perjumpaan malam ini dengan doa batin leluhur. Terjadilah kejernihan dalam pikiran kami. Terjadilah ketenangan dalam hati kami. Terjadilah kebijaksanaan dalam setiap langkah kami. Terjadilah kekuatan untuk melihat kebenaran tanpa kesombongan. Terjadilah kemampuan untuk mendengar pameling tanpa ketakutan. Terjadilah kasih sayang yang melampaui kebencian. Terjadilah keselamatan lahir dan batin bagi seluruh makhluk. Terjadilah cahaya kesadaran menerangi jalan kehidupan kami. Rahayu ing jagat alit, rahayu ing jagat ageng, rahayu ing ati. Hong rahayu. Hong Rahayu ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend.